Story untuk sesi kedua ini. Apakah Pak Ono Widodo Purbo sudah hadir di room? Sudah. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ono. Apa kabar Pak? Keren Bu Niluh, luar biasa. Baik, Bapak. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ini kalau di jam waktu WIB sekarang pukul 10.14 ya, mungkin di waktunya Bapak Ono. Tapi kalau di waktunya Indonesia Tengah, adik-adik di Buleleng, Bali Utara sekarang pukul 11.14. Jadi selamat siang untuk adik-adik di Bali Utara dan selamat pagi menuju siang untuk Pak Ono Purbo. Baik, perkenalkan saya Nyoman Karina Wedanti yang akan memandu jalannya acara webinar nasional vokasional dan teknologi pada siang hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan Building a Creative Innovation for Empowering the Field of Vocational and Technology in Higher Education. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberi pantun pembuka. Adik-adik nanti pada saat saya berpantun bilang cakep ya. Kalau nggak memungkinkan untuk bilang cakep dengan unmute, bisa juga memberikan respon di kolom chat biar kita rame dan bersemangat pada hari ini. Baik, di pagi hari sarapan nasi. Cakep, Thank you. Di lereng Bukit Wonosobo. cakep. Selamat pagi mahasiswa vokasi. Mari belajar bareng Pak Ono Purbo. Baik, terima kasih semangat semuanya ya. Di sesi ini teman-teman semuanya selama 1 jam ke depan akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber Jam yang 12 tentunya AM. kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan the one and Oh, only kita Bapak online. Ono Widodo Purbo. Beliau adalah pakar teknologi informasi. Nanti ada sekitar 45 menit pemaparan dari narasumber, kemudian kita akan lanjutkan dengan 15 menit diskusi question and answer session. Jadi untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk dengan bersemangat ya memberikan pertanyaan karena dari ada info dari panitia barusan akan dipilih 3 penanya terbaik ya, bukan 3 penanya terbaik ya, nanti akan diundi ya dengan Wheel of Fortune gitu ya. Jadi nanti akan diundi ada 3 penanya yang siapa tahu kalian yang beruntung mendapatkan hadiah door prize. Jadi siap-siap dengan pertanyaannya masing-masing. Baik, halo Pak Ono, apa kabar? Apakah Bapak sudah siap membagikan ilmu dan pengalaman kepada kita semua? Siap. Cuman ini share screen-nya boleh dibuka ya? Iya, mohon kepada panitia, mohon dijadikan Pak Ono mungkin sebagai salah satu host. Wis, mantap. Baik, sebelum itu mari kita kenalan dulu sama Pak Ono ya, lewat CV beliau. Jadi Pak Ono Widodo Purbo, beliau lahir tanggal 17 Agustus 1962. Beliau adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia. Selain bisa disebut seorang pakar ya, Pak Ono juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara seminar. Sebagai aktivis, beliau dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux dan karya inovatifnya diantaranya adalah Wajan Bolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel dan RT/RW Net sebagai jaringan komputer swadaya masyarakat untuk menyebarkan internet murah serta penerapan Open BTS. Beliau memulai pendidikan akademis di ITB pada jurusan Teknik Elektro pada tahun 1981 dan lulus dengan predikat wisudawan terbaik, kemudian melanjutkan studi ke Kanada dengan beasiswa dari PAUMI. Beliau juga aktif menulis dalam bidang teknologi informasi media seminar, konferensi nasional maupun internasional, dan percaya filosofi copyleft atau sumber terbuka, dan banyak tulisan beliau dipublikasi secara gratis di internet. Sebagai seorang pakar teknologi, Pak Ono hanya menggunakan netbook dan telepon seluler Android merek lokal. Nah, nanti kita konfirmasi bersama nih, bener nggak? Jangan-jangan Pak Ono sudah sekarang ini sudah ganti ke iPhone 14 versi terbaru ya, Pak ya? Enggak. Dan pada bulan November 2020, beliau menerima penghargaan Postal Service Award dari Internet Society. Jadi Postal Service Award diberikan kepada Pak Ono karena telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di Indonesia. Tanpa beliau kita nggak ada sesi webinar daring mungkin ya. Dan Pak Ono W. Purbo, beliau lulus dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1907 dan mengajukan skripsi berjudul Perancangan dan Implementasi Rangkaian RS232C 8 kanal dan program untuk praktikum.
Nah, kemudian beliau juga merupakan sarjana di McMaster University Kanada di bidang semiconductor laser. Tesis yang diajukan adalah Numerical Models for Degenerate and Heterostructure and Semiconductors Diodes. Di bawah bimbingan tentu saja orang-orang hebat ya di sana ya. Kemudian 5 tahun kemudian beliau mendapat gelar PhD dari Universitas Waterloo Kanada di bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit dengan mengajukan tesis Studies on only silicon emitter transistors made on zone melting recrystallized silicon on insulator. Luar biasa sekali. Bahkan saya untuk baca judul disertasi beliau aja belibet ya. Apalagi beliau mengerjakan disertasi ketika beliau menjalani studi S3 di Kanada. Kalau kita mau sebutkan satu persatu penghargaan dan pengakuan rekognisi untuk beliau di tingkat nasional maupun internasional, mungkin habis semua sesi webinar ini. Nah, selain 2 yang saya sampaikan tadi, beliau juga punya banyak sekali penghargaan, mendapatkan penghargaan ya. Tidak hanya di Postal Service Awards, beliau juga menerima JDCN Jakarta Award 2020, kategori Innovation and Technology dari Jakarta Development Collaboration Network. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Pak Ono Widodo. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih, selamat siang Bu Karina, teman-teman semua selamat siang, teman-teman dosen di Undiska, selamat siang, terima kasih banyak. Saya langsung share screen aja. Tadi materi Bu Niluh keren banget, aduh luar biasa. Sama dengan Bu Niluh lah, saya mirip lah. Jadi kita insya Allah bulan Mei ya, April, akhir Mei, kita akan ada hacking competition menggunakan Capture the Flag. Jadi kalau Bu Niluh tadi kan kompetisi untuk produk Bali, kalau kita kebetulan hacking bentuknya bulan April Mei, akhir April Mei, dan di sebelum itu kita akan ada webinar untuk tutorial bagaimana teknik hacking segala macam. Harapannya juaranya akan bisa jadi seperti Michael Taikuchi. Harapannya bisa seperti dia. Ini orang Indonesia, jangan khawatir, umurnya seumur dengan Anda, Anda mahasiswa maksudnya, dengan Anda. Michael ini kalau nggak salah sekarang semester 4 atau semester 5 di BINUS, dan dia sudah punya internet service provider sendiri. Dia itu adalah juara 1 waktu dia lulus SMK, juara 1 di pertandingan mikrotik di Indonesia. Akhirnya dia langsung naik banget, terbang, dan sekarang sudah punya ISP, kerjanya malang melintang ke Thailand, kemana segala macam. Kita berharap dapat orang-orang seperti ini. Kenapa kita seperti itu? Karena pada hari ini kita di Indonesia banyak membutuhkan orang-orang cyber security, hacker dan sebagainya untuk mengamankan Indonesia. Jadi kita mengadakan pertandingan itu buat seperti itu. Ada hadiahnya, cuman saya dikasih catatan sama teman-teman jangan terlalu membesarkan hadiahnya, tapi ada hadiahnya, ordernya beberapa juta rupiah juga lah, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi akan ada situ, silakan dimonitoring di media sosial, posting-posting saya di Twitter dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Sekarang balik lagi ke urusan kreatif sama innovation. Oke, kreatif innovation tadi Bu Niluh keren banget, saya sampai duduk terkagum-kagum, wah hebat nih orang-orang Bali. Tapi ternyata orang Bali emang hebat-hebat. Saya masuk ke YouTube dulu lah. Salah satu mungkin teman-teman yang melihat yang hebat adalah Dwi Arsana, anak Agung Dwi Arsana. Ini orang Bali yang luar biasa sekali. Punya subscriber hampir 1 juta. Saya gedein lah biar kelihatan. Subscribernya hampir 1 juta dan jumlah upload videonya hampir 1.600 video. Ini orang luar biasa banget. Anda bisa mencontoh Dwi Arsana ini. Ini bisa lihat video-videonya dahsyat banget, dan ini beliau menjadi panutan bagi banyak orang Indonesia khususnya di dunia elektronik, Internet of Things dan sebagainya. Bali. Panutannya Bali banget. Jadi saya menemukan beberapa orang-orang Bali yang luar biasa. Salah satunya ini luar biasa sekali. Ini satu hal, Anda bisa nyontoh Dwi Arsana. Silahkan dilihat video-videonya, bisa subscribe dan sebagainya. Dan ini contoh. Yang lain, kebetulan saya adalah juri
di satu Indonesia Award. Ini ada satu Indonesia Award. Ini saya jurinya, ada Budian Sastro yang selalu bikin salah fokus, juga juri. Tapi juri yang lain saya kasih lihat dulu. Di sini ada Bu Nila Muluk, mantan bekas, ini ada Pak Emil Salim, bekas menteri juga. Bu Nila Muluk kesehatan, Pak Emil menteri lingkungan hidup ya. Nah sekarang saya pengen ngasih lihat salah satu penerima ini yang saya sangat bangga banget, ini keren banget. Kalau nggak salah 2020, namanya I Gede Metra Yoga Pratama, dari namanya kelihatan dari Bali. Dari semua penerima satu Indonesia Award, saya termasuk paling bangga sekali dengan yoga. Dia membuat pelacak ikan berbasis navigasi. Oke, mungkin agak bingung makhluknya apa, cuman kita bisa ambil karya yoga ini di Play Store. Saya bisa masuk ke Play Store. Saya akses Play Store menggunakan web, jadi playgoogle.com. Saya akan masukin kata kuncinya Fishgo. Fishgo. Kalau yang lain kan Gojek, yang ini Fishgo, bukan Go Fish. Mana bentar, saya cari dulu Fishgo-nya mana dia. Kok hilang? Mana dia? Nah dia, ini Fishgo. Yang lain GoFish nih, ini Fishgo satu-satunya yang bikin code Indonesia. Kita klik aja Fishgo-nya, bisa diinstal di handphone Anda, dan ini salah satu screenshot-nya. Apa yang dilakukan sama yoga adalah dia ngasih aplikasi gratis untuk nelayan di Bali. Bagaimana, jadi cara berpikirnya kira-kira gini, kalau nelayan ke laut cari ikan, biasanya selama ini nelayan banyak menggunakan tanda-tanda alam, misalnya ketinggian bulan lah, awan lah, burung ke arah mana, segala macam. Jadi biasanya nelayan yang tradisional menggunakan tanda-tanda alam untuk menentukan kira-kira lokasi ikan ada di mana. Nah, dengan aplikasi Fishgo ini yang dibuat I Gede Yoga ini, nelayan tinggal install aplikasinya, terus udah gitu, sewaktu dia mau melaut, dia bisa lihat aplikasinya, dan aplikasinya akan memberitahukan pada nelayan itu, ikan hari ini ada di sini. Jadi ini kayak aplikasi dukun gitu ya. Ikan hari ini ada di sini. Nah, sekarang saya pengen nanya kepada Anda semua. Nih, pengen tahu aja jawabannya, Anda bisa ngerti nggak sih? Pertanyaannya sederhana aja, bagaimana aplikasi yoga tahu ikan ada di situ? Dari mana dia tahu? Silakan tulis di chat. Silakan tulis di chat, bagaimana aplikasinya yoga bisa tahu bahwa iklan ada di sebelah sana. Gitu. Ada yang bisa nebak kira-kira dari mana aplikasi yoga tahu bahwa ikannya ada di titik itu? Dia bisa tahu ikan tuna ada di mana, ikan apa ada di mana. Nggak ada yang bisa jawab ya, rupanya pada stres langsung. Ono masuk isinya pertanyaannya ini banget, kayaknya susah. Nggak tahu. Waduh, rupanya susah kategorinya. Tapi yang bisa ini orang Bali loh. Se-Indonesia yoga yang bikin, dan itu keren banget. Nggak tahu ya rupanya. Nggak kebayang rupanya. Oke. Saya kasih tahu jawabannya deh kalau gitu, karena nggak pernah tahu rupanya ini termasuk susah kategorinya. Jadi cara berpikirnya kira-kira gini. Ikan itu mencari posisi berdasarkan suhu, makanan, arus laut, dan sebagainya. Konsekuensinya dia harus bisa memprediksi kira-kira untuk hari ini, hari Minggu tanggal 20 November, arus kondisi suhu laut kayak gimana, arusnya seperti apa, ikannya ada di mana kira-kira dari situ. Nah, yoga itu dapat datanya dari BMKG-nya Amerika, namanya NOAA. Oke. NOAA adalah National Oceanic Atmospheric Administration di Amerika Serikat. Kebetulan NOAA meluncurkan satelit. Oke, ini satelitnya dia luncurkan. Dan satelitnya NOAA ini ngambil data-data cuaca, baik suhu laut, arus, awan, hujan, dan sebagainya, diambil sama satelit-satelitnya NOAA ini. Kemudian dari situ NOAA bisa lihat sea surface temperature. Oke.
NOAA, misalnya kayak gitu ya. Nah, dia bisa ngelihat data ini. Yang keren dari NOAA itu adalah informasi-informasi suhu laut, arus laut, segala macam tadi dilepas gratis, nggak usah bayar apa-apa. Data tadi diambil oleh Yoga, kemudian dia bisa melakukan prediksi. Biasanya tanggal 20 November itu arusnya kayak gini. Di Bali, dia khusus daerah Bali aja ya. Di Bali kayak gini, arusnya kayak gini, jadi kira-kira ikan tuna ada di mana. Dengan cara itu dia bisa melakukan prediksi itu. Dan ini dia dapat penghargaan di Satu Indonesia Award. Oke. Jadi dapat penghargaan di Satu Indonesia Award itu karena hal-hal seperti itu. Dunia tadi yang kita lihat tadi adalah teknologi yang namanya artificial intelligence atau machine learning. Oke. Jujur waktu kita melakukan penjurian, juri yang lain nggak ngerti yang dikerjain sama Yoga sih sebenarnya kalau mau jujur ya. Saya kebetulan backgroundnya kan dunia itu ya, jadi saya ngerti nih Yoga luar biasa banget. Dan dari semua peserta sampai hari ini, kalau saya bikin ranking, Yoga ranking pertama sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi ranking yang lain, karya-karya yang lain. Ini banyak banget karya-karyanya. Ini misalnya Elsa Maharani, ini dari Padang, yang dilakukan tidak beda jauh dengan tadi yang Ibu Niluh usulkan sih sebenarnya. Jadi dia juga memberdayakan penenun pengrajin kain di Sumatera Barat, dan dia bikin apa yang tadi Bu Niluh sampaikan. Jadi kira-kira karya-karyanya kira-kira sekitar itu dan dahsyat-dahsyat ya. Nah, untuk tahun ini saya akan kasih lihat sedikit yang tahun ini. Ini ada yang keren juga. Ini dari apa sih namanya? Dari ini saya kecilin. Ini kalau Anda ngelihat warna hitam sebelah kanan itu Anda ngelihat kolom chatting. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di chat ya. Ini ini tahun 2022 ya. Saya akan download yang 2000 tahun 22. Nah, ini di bidang teknologi. Saya kebetulan juri bidang teknologi. Jadi saya paling apal urusannya teknologi sih sebenarnya. Tapi ini juga keren nih. Alvira Oktaviani dari Bengkulu dan Jogja. Alvira ini melestarikan kain kulit kayu yang dibikin oleh pengrajin di Bengkulu dan kemudian dinaikkan derajatnya jadi karya kriya sih sebenarnya, jadi kain di Jogja, dan dia mulai ordernya juga internasional juga nih si Alvira ini. Jadi karena tadi Bu Niluh banyak urusan kriya, kain dan sebagainya, ada orang-orang yang dahsyat-dahsyat juga, dan ini kita perlu bantu semua sih sebenarnya. Nah, Alvira seperti itu. Nah, khusus untuk Paundura ini, Nur Baskoro di Jawa Timur, ini di Pacitan, dia itu adalah petani udang. Kemudian dia sempat menggunakan pertanian udangnya manual aja, dan akibat dari pertanian udang manualnya dia rugi miliar rupiah. Dia kerugian miliar rupiah, tapi dia berusaha bangun lagi, kemudian dimasukkan sama dia teknologi. Teknologinya adalah kita mengenal teknologinya dengan nama Internet of Things. Intinya adalah peralatan elektronik dipakai sebagai sensor, juga ngontrol supaya lingkungan kolam udang tadi jadi baik untuk udangnya, jadi probabilitas udang untuk matinya lebih sedikit. Dan dia bilang kalau nggak salah terakhir itu sekitar 70-80% dari udangnya berhasil gitu. Hanya sedikit yang gagal, akhirnya dia untung miliar juga akhirnya. Dan ini udangnya rata-rata, sebagian dari udang ini diimpor, dan ini contohnya adalah udang. Jadi teknologinya IoT. Sebelum itu ada lagi, saya akan mundur dulu ke 3 tahun sebelumnya. Ini 2022, 2020. Oh, ini si Yoga ya. Oke. Berarti sesudah Yoga barangkali, atau sebelum Yoga, lupa salah satu. Nah, ini Hendra, ini juga keluarga udang, tapi yang dilakukan adalah lobster. Kisahnya adalah lobster ini bibitnya diambil dari Indonesia, kemudian dibesarkan di Vietnam. Akhirnya orang Vietnam dapat keuntungan
puluhan juta dolar. Kan sakit hati gitu ya. Bibitnya diambil dari Indonesia, dibesarkan di Vietnam menggunakan teknologi Internet of Things, sensor, elektronik dan sebagainya. Akhirnya mereka untung besar. Hendra ini agak panas geram dengan itu. Akhirnya dia bikin dan dia akhirnya mulai mengembangkan teknologi lobster tadi di Indonesia. Jadi di bibitnya dari Indonesia, dikerjakan di Indonesia dan dia mulai pemasaran internasional juga. Jadi itu yang dilakukan sama teman-teman ini. Main teknologi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kebayang pola-pola teknologinya kira-kira seperti itu. Kalau disederhanakan kira-kira kalau diperhatikan dari saya ngobrol dari tadi, teknologi yang dipakai sebetulnya cara berpikirnya sederhana. Hendra misalnya, dia melihat kondisi di lapangan, ada lobster, selama ini bibitnya diambil ke Vietnam, kemudian dibikin teknologi sama dia supaya bisa lokal dan menaikkan nilai tambah buat si petani lokal. Hal yang sama dilakukan dengan pemenang tahun ini di Pacitan, dia juga bukan IoT dan dia nambah. Jadi semua adalah yang dilakukan adalah dia melihat kondisi real di lapangan, dengan ilmu yang kita punya, kita tambah nilainya ke situ. Oke, sekarang saya akan coba naikkan, ini saya kasih contoh yang beneran terjadi. Sekarang saya akan ngasih contoh lagi kreatif inovasi yang mungkin kita lihat biasa aja tapi sebenarnya itu dahsyat banget. Ini saya banyak terlibat, kalau ini saya mulai masuk ke ononya. Kalau tadi orang lain, sekarang saya mulai masuk ke ononya. Kalau kita masuk, saya kebetulan dunia lebih ke arah dunia internet, telekomunikasi dan sebagainya ya. Walaupun background saya sebenarnya background secara pendidikan saya lebih ke arah elektronika sih sebenarnya, kayak Dwi Arsana sih sama elektronika. Tapi karena tekanan dari kebutuhan yang ada di masyarakat, saya banyak ke arah telekomunikasi dan internet akhirnya. Oke, sekarang salah satu yang sering kita lihat adalah kalau di dunia telekomunikasi adalah antena parabola. Antena bentuknya kayak gini lah, bentuk antena parabola ya. Kita tahu yang biasa buat nonton TV, satelit dan sebagainya, antena parabola seperti ini. Ini antena parabola yang normal. Kalau kita lihat bentuk ini kira-kira kayak wajan. Jadi yang dilakukan sama kita di lapangan adalah kita cari wajan. Nih wajan yang biasa kita pakai untuk penggorengan, buat masak dan sebagainya, bentuknya sama parabola tidak beda jauh. Kemudian kita gabungkan dua teknologi ini jadi wajan sama parabolik antena. Oke. Nah, ini mulai kelihatan akhirnya paranya dibuang jadi wajan bolik. Nih. Kayaknya biasa aja. Coba kita lihat semua tulisannya. Ini Indonesia, terus kita lihat ke bawah. Oke. Indonesia semuanya, kita lihat ke bawah. Indonesia, ini jual wajan bolik Indonesia. Kita lihat ke bawah terus. Coba bentar, sini ya. Indonesia, terus ke bawah. Semua Indonesia. Ini ke bawah Indonesia semua, lo hati-hati. Semuanya Indonesia nih. Ini terjual wajan bolik. Dan mereka rakyat akhirnya memproduksi teknologi itu sendiri. Ini Indonesia semua loh. Terus, ini googling ya. Google dan show more results. Ini Indonesia semua. Dahsyat loh ini. Indonesia semua. Ini bangsa Indonesia dahsyat banget di sini. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang bisa mengalahkan Indonesia urusan antena lucu ini. Ini Indonesia semua. Indonesia semua. Terus saja. Ini udah, looks like you have reached the end. Akhirnya sampai di end. Tapi ini semua Indonesia. Kalau kita balik ke sini tadi, kita shopping, yang jualan juga banyak, jangan khawatir. Harganya juga 200.000, 230.000, 180.000. Ya memang tidak seperti karya seni ya. Kalau karya seni tadi Bu Niluh kan harganya bisa tidak ada batas. Kalau ini kita harganya main murah-murahan ya, 200. Kalau wajan sih murah. Kalau wajan bolik itu bisa murah. Ini ada yang indoor, sampai mereka bikin yang indoor 25.000 apa segala macam. Oke, mulai dahsyat-dahsyat nih. Oke, jadi suatu teknologi akhirnya meng-Indonesia sekali, kemudian akhirnya diadopsi, dijual, diproduksi sama masyarakat. Kira-kira kayak gitu. Ini semua awalnya sih sebenarnya cara awal kita kerja sebenarnya sederhana banget sih caranya semua. Caranya kita sebenarnya ngobrol kalau dulu kita makanya mailing list ya. Kalau sekarang kan banyaknya pakai grup, WhatsApp grup, WA grup,
pakai grup di Facebook, apa kita ngobrol segala macam, dari diskusi itu nanti kayaknya ini jadi menarik, ini menarik, kita coba yuk, kita coba, keluar hal-hal seperti ini. Contoh lain lagi, jadi ini contoh real dan sampai hari ini masih ada yang make sih. Saya sampai terkagum-kagum masih ada yang make. Yang lain lagi adalah RT RW Net. Oke, RT RW Net ini hanya ada di Indonesia, ini jangan khawatir. Terus orang ngejual 7 juta, 16 juta, 8 juta gitu. Kita lihat ya 12 juta, banyak loh ini. Dan mereka jualan RT RW Net. Oke. Dan ini jadi luar biasa sekali karena ini memberikan solusi untuk orang-orang di desa supaya internetnya nggak ada sinyal, jadi ada internet. Ya tadi di awal-awal saya monitoring Bu Niluh kayaknya agak kesel sama Wisnet tadi. Ya, kondisi realnya seperti itu. Jadi kita harus cari solusi akhirnya. Oke. Dan rakyat Indonesia jadi punya solusi kayak gini sendiri loh ini. Ini kita bikin solusinya ini. Ini bikin solusinya dan kita sebarluaskan ke masyarakat langsung. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi teknologi RT RW Net sih sebenarnya kalau kita di kampus kita tahu di kampus ada wifi, ada hotspot. Teknologinya sama persis sama yang di kampus, wifi, hotspot. Cuman bedanya adalah kita sambungkan satu RT, satu RW, satu desa. Disambungkan nih antenanya kayak gini, kita sambungin satu desa. Gitu ya. Dan hari ini perkembangannya udah mulai dahsyat banget. Ini kecepatannya ini nih anak-anak sampai naik ke atas tower segala macam buat nyambungin. Oke. Kenapa ini sampai terjadi? Karena kondisi real di lapangannya kita bisa lihat di websitenya NPerf, itu networkperformance.com. Kita bisa lihat network coverage. Ini saya akan masuk ke kondisi sinyal 2G, 3G, 4G, 5G Indonesia ya. Ini Indonesia, carrier-nya kita pilih Telkomsel misalnya. Ini kondisi sinyal Telkomsel di Indonesia seperti ini. Oke. Saya akan coba zoom in. Nah ini bisa zoom in, kelihatan Sumatera sih, Jawa, Bali kayaknya bagus, tapi tadi Bu Niluh aja pakai fiber kayak gitu ya. Ini sinyal seluler ya. Sumatera kasihan, Kalimantan kasihan, Makassar kasihan, Papua, Indonesia Timur lebih kasihan lagi. Tapi kalau kita zoom in, Oke, kita coba zoom in, kita coba lihat ke Bali lah. Oke. Ke Bali Utara kasihan, Kute, Nusa Dua, Denpasar oke sebenarnya karena itu daerah yang menghasilkan uang. Jadi intinya sederhana aja, sinyal dunia telekomunikasi, dunia internet, cari duit sih sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak bisa ngasih duit yang terlalu banyak, kita mau nggak mau harus cari solusi kita sendiri sih sebenarnya untuk sambungan internet kita. Dan dengan kayak gitu, solusi-solusi seperti antena wajan lah, RT RW Net lah, itu jadi menarik sekali untuk kita lakukan di kota-kota. Dan pada hari ini, jujur, pada hari ini Indonesia adalah negara yang paling besar di dunia yang punya hal-hal seperti ini. Internet komunitas kita contoh dunia hari ini. Oke. Dan kita tidak stop sampai situ aja sih sebenarnya. Kita cukup ekstrim sebenarnya dalam banyak hal. Saya kasih lihat aja ya. Ini buku yang sedang saya tulis lah. Yang ini buku, salah satu bab buku yang sedang saya tulis. Teman-teman di Manado, saya gedein lah. Ntar view zoom with, oke. Di Manado, Pak Insan Balandatu dan Nielsen Asa dari PT Infotech Global Network, itu teman-teman ISP di Manado, mereka bikin sambungan yang luar biasa sekali. Dari Manado dia nyambung ke Ternate lewat Halmahera dan dia juga sambungkan ke Sangihe Talaut. Ini Telkom berusaha bikin hal yang sama, tidak berhasil, gagal. Ini kalau tahu jaraknya dari titik ini sampai ke Sangihe Talaut, Halmahera, itu jaraknya 300 km. Jauh sekali, dan untuk penyambungan itu dia pasang relay di satu pulau di sini. Gambar relaynya ada di bawah nih fotonya. Ini relaynya. Di bawah dia pasang solar cell segala macam dan mereka nyambungin sampai Halmahera. Ini foto di titik di Halmaheranya, kemudian dia nyambung juga di Bunaken tempat wisatanya.
Oke. Jadi mereka kita banyak buat sendiri dan ini jadi contoh dunia banget. Gitu ya. Tidak banyak di dunia yang punya kesanggupan untuk menyambungkan jaringan radio, internet pada jarak ratusan kilometer. Kecepatan mereka ini kecepatannya sekitar 100 Mbps sih kecepatannya. Cuman kalau kita pakai dalam jarak dekat, ini peralatan yang mereka pakai bisa dioperasikan pada kecepatan 1 Gbps. Jadi kenceng banget dan itu karya orang Indonesia. Teman-teman di Banten, Lampung luar biasa juga. Ada yang namanya Awinet misalnya. Mereka punya sambungan. Jangan khawatir, Indonesia kondisi internetnya parah banget. Jadi apa yang dialami Bu Niluh tadi pagi itu terjadi di semua sisi. Akhirnya mereka harus bikin sambungan-sambungan ini, dan daerah sini kalau tahu, daerah sini daerah apa ini, Banten Kulon ini ya, dekat ujung Kulon ini daerah hutan. Oke, jadi sinyal nggak ada, kalau mau jujur nggak ada sinyal, nggak ada internet segala macam. Akhirnya mereka bikin internet di sini. Salah satu waktu nih foto-fotonya, ini mereka bikin di sini. Saya kebetulan udah pernah ke daerah sini, ngelihat langsung. Saya ngajarin juga di sana. Ini waktu mereka instalasi relay internetnya mereka di sana. Jadi ini ada radio buat walkie-talkie, dia pasang relaynya. Tapi ini kalau kita lihat yang satunya lagi, ini buat internetnya nih, di atasnya ini buat internetnya ini. Oke. Mereka pakai solar cell, dan ini kalau kita lihat pakai motor trail. Pimpinannya adalah Abah Ugi. Nah ini waktu mereka harus ya, kayak gini nih, asli di daerah banget. Mereka harus bawa tiang-tiang ini dengan motor untuk naik ke atas, dan ini waktu relaynya mereka dioperasikan. Nah tapi sekarang ini mereka mulai merubah teknologinya, karena pakai radio wireless itu kecepatannya cuma berapa puluh mega sampai ratusan Mbps. Hari ini banyak sekali teman-teman itu pakai kabel fiber bikin sendiri. Kalau Bu Niluh tadi kan pakai Bisnet ya. Kalau teman-teman sekarang sudah mulai narik kabel fiber sendiri, soalnya kabel itu harganya cuma Rp800. Murah banget. Ini contohnya di Garut. Ini kita teman-teman pada narik kabel sendiri di Garut. Yang nyambungkan adalah Salmanet misalnya, dan ini yang Anda lihat ini kabel fiber yang saya tunjuk nih, kabel fiber. Ini orangnya naik di atas pohon, naikin karena nggak ada tiang, jadi pohon, dan kita harus berjuang. Ini di ujungnya dia pasang wifi sih. Jadi udah gitu mereka jual per hari vouchernya untuk akses internet per hari unlimited adalah Rp3.000 per hari atau Rp5.000 untuk 2 hari. Jadi murah banget, akhirnya mereka banyak pakai itu. Dan ini Pak Dadang, CEO dari Salmanet itu sendiri, ngajarin anak SD di Garut bagaimana caranya nyambungin kabel fiber dan sebagainya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu yang dilakukan. Dan yang lebih dahsyat dari itu semua adalah Indonesia adalah jaringan paling besar untuk urusan-urusan kayak gini. Contohnya, saya kasih cerita aja dikit ya. Ini cerita-cerita serunya lah ya kira-kira. Jadi pada suatu hari waktu itu kita ada pertemuan di level Asia Pasifik. Yang mimpin orang India sih. Mimpin orang India, ya biasalah kalau orang India kalau ngomong bahasa Inggris lebih bagus daripada Ono lah. Ono bahasa Inggrisnya kan belepotan ya. Orang India ngomong, wah kita sudah nyambungkan sekian belas desa ke internet. Oke. Terus orang Nepal, Mahabir pun ini pemenang Postal Award itu. Kita nyambungkan 12 desa di Nepal ke internet. Oke. Terus teman-teman di Filipina, kita nyambungkan 9 desa pakai bikin seluler sendiri ke internet. Oke, udah gitu saya di Indonesia gimana? Wah, saya kasih lihat aja nih ya gambarnya, kejadian benernya. Contoh, saya kasih lihat misalnya Jambore IT Desa. Kasih lihat gambar aja nih. Ini yang terjadi di Pemalang misalnya. Oke, mereka bikin jambore hampir setiap tahun. Nah ini foto-fotonya. Ini jumlah orang yang hadir di situ. Ini tahun 2019, tapi foto yang di atas adalah 2022 kemarin. Ini ada fotonya saya juga dari situ. Jadi
kita mentorin orang desa itu supaya bisa bikin internet di desa. Ada 211 desa di sana, disambungkan. Saya cuma ngomong gitu aja, ya kita nggak banyak lah, kita nggak punya uang terlalu banyak, jadi kita sambungkan desa-desa itu ke internet pakai wireless. Di Pemalang ada 211 desa yang kita sambungkan. Akibatnya Tegal Brebes di sebelahnya Pemalang pengen juga, akhirnya Tegal Brebes 200 desa nyambung juga. Akhirnya Pak Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah panas, terus minta Pemalang ngajarin semua kabupaten kota di Jawa Tengah buat nyambungin desa-desanya. Itu satu Asia Pasifik langsung stres karena kita ngomongnya kayak gitu. Kan kita ngomongin kan kalau mereka kan ratusan desa langsung Indonesia. Udah gitu teman-teman di Kalimantan juga pengen juga diajarin sama anak-anak Pemalang ini segala macam. Jadi kita tuh langsung dahsyat banget. Indonesia tuh dahsyat banget urusan kayak ginian langsung gede banget. Jangan khawatir ini kalau soal duit mah ya saya sih nggak terlalu nyari duit ya. Ya butuh duit sih butuh, tapi ya saya bukan kayak Bu Niluh yang bayar pajaknya per bulan puluhan juta lah. Saya per tahun masih juta pajaknya, jadi nggak gede kayak Bu Niluh. Tapi yang penting di sini adalah rakyat jadi ternyata bisa dapat solusi dari kesulitan mereka dan kita bisa mencari solusi buat kesulitan yang ada di mereka. Yang lebih keren lagi adalah teman-teman di Papua pun ternyata lebih dahsyat lagi daripada ini sebenarnya Papua. Jadi di Papua kalau kita masukin kata kuncinya Open BTS Papua, ini kita bisa lihat foto-foto gambar-gambar ini. Ini di Papua. Ini Curtis Himmler. Curtis itu yang turun ke Wamena waktu itu. Curtis sekarang posisinya adalah profesor di Washington University di Seattle. Dia turun ke sana. Dan ini adalah teman-teman di Papua yang masang BTS seluler sendiri. Oke, ini fotonya diambil sekitar 7-8 tahun yang lalu dan sampai hari ini BTS itu masih operasional. Sampai hari ini, dan hari ini mereka sudah mengoperasikan 12 sampai 14 BTS 4G sendiri. Dulu BTS ini ilegal, jadi kita melakukan itu tanpa izin waktu itu. Cuman sekarang kita udah minta izin, jadi ini udah legal dan jujur. Yang menjaga BTS ini di Papua agak sensitif ya urusan hal-hal seperti ini karena banyak kelompok bersenjata di sana. Jadi BTS ini yang operasin adalah seorang guru sekolah dasar di Bogendini, sekitar 9 jam dari Wamena, dan mereka itu swadaya masyarakat sih. Per bulannya mereka dapat berapa juta ya? Uang dari pulsanya berapa juta lah, 3 sampai 4 juta rupiah lah per bulannya. Jadi kalau nggak salah nggak sampai 10 juta sih, daerah situ kuota yang dia dapetin, dan akhirnya mereka bisa mandiri dan peralatan ini dijaga oleh TNI sih sekarang supaya tidak diruntuhkan oleh kelompok bersenjata. Jadi TNI waktu ilegal itu TNI-nya jaga. TNI berteman sama kita karena di sana nggak ada sinyal kecuali kita doang. Ya udah, TNI-nya jadi berteman gitu. Nah pada hari ini teman-teman juga udah mulai bikin kekacauan lagi. Teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan misalnya, kita bikin Dinas Kominfo Tangerang Selatan mereka nyambungin kelurahan, kecamatan supaya ada wifi gratis ke internet. Kemudian yang dilakukan adalah ini buat mungkin masukan aja buat teman-teman di Undiksa supaya bisa, ini yang dilakukan di Tangerang Selatan ya. Jadi mereka bikin website Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id. Ini kalau kita lihat ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 12. Ada berbagai pelajaran. Kalau kita klik ini ya, misalnya matematika kelas 12 lah, biar seru lah matematika. Atau jangan matematika kelas 12 ya, SD aja ya, kelas 6. Ini kita bisa, anak-anak bisa try out gratis di sini ya. Jadi try out matematika gratis. Ini saya lanjutkan aja ya. Ini ada soal, nilai ini berapa. Jadi anak-anak bisa try out gratis kayak gini aja. Oke. Dengan cara itu
siswa-siswa SD, SMP, SMA, SMK di Tangerang Selatan bisa jadi pinter tanpa kuota, tanpa pulsa, karena kita pasang WiFi free. Oke, jadi inovasi yang kita lakukan sederhana aja semua sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh pinter, butuh solusi supaya jadi kaya raya lah. Ya udah kita buatin dari situ. Nah, kalau yang ini contohnya adalah supaya anak-anak pinter. Di situ juga kita coba saya masuk ke website yang lain, foldernya pendidikan. Ini ada folder-folder buku. Di sini ada buku-buku SD, SMP, SMA, SMK. Saya masuk yang SMA dulu ya, misalnya. Saya ambil klik aja ini bahasa Indonesia. Kelihatan kenceng banget ya. Internetnya kenceng banget. Soalnya kita tidak ngambil dari internet. Jadi ngambilnya lokal aja, lewat jaringan internet lokal aja kita bisa ambil. Jadi ini kira-kira kayak gitu yang dilakukan. Jadi buku-buku pun bisa diambil gratis semuanya. Dengan cara itu anak-anak jadi pinter. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, akhirnya saya berusaha untuk ngajarin sekolah-sekolah supaya bisa bikin server sendiri di sekolahnya. Kalau ini kan Dinas Kominfo yang mengadakan. Jadi tekniknya saya ngajarin buat bikin server di sekolahnya supaya bisa pakai WiFi lokal diakses. Ternyata sekolah kesulitan, akhirnya saya bikin pakai flash disk aja. Ilmunya ada di sini, tapi bentuknya nanti saya cerita aja ya. Ono Center, ORID/wiki. Bisa Anda masuk dengan kata kunci internet offline. Oke. Jadi kalau saya gedein gambarnya kira-kira kayak gini cara berpikirnya. Jadi semua yang ada di internet dikopikan ke SD card atau hard disk, kemudian dikopikan ke server lokal. Server lokal ini disambungkan ke WiFi lokal. Jadi handphone, laptop, apapun segala macam bisa akses lewat WiFi lokal, masuk ke server lokal supaya kita bisa pinter. Cuman ternyata kalau caranya kayak gini agak susah buat sekolah-sekolah karena mereka harus bikin server sendiri. Akhirnya ini di bawah sini saya bikin pakai USB flash disk sendiri. Jadi saya akhirnya bikin flash disk USB yang sudah ada sistem operasinya, sudah ada web servernya, ada e-learningnya, ada perpustakaan digital segala macam. Cukup bawa flash disk itu, colokin ke komputer apa aja yang ada, bisa komputer-komputer bekas, misalnya pakai Pentium dan sebagainya, colokin aja tuh flash disk, nyalahin komputernya, langsung tiba-tiba ini semua bisa hidup sendiri. Jadi semuanya bisa jalan. Kalau Anda tertarik, pengen ngopi ini, silahkan kirim hard disk atau flash disk. Nanti saya buatkan, saya kirimin ke Anda gratis. Nggak usah bayar apa-apa, supaya sekolah-sekolah bisa pada pinter semua. Nah, yang menarik dari ini semua ini akhirnya membuat kita jadi besar banget sih. Jadi kalau dunia, kalau lagi nanya, internet komunitas, biasanya Indonesia jadi contoh. Gitu, kira-kira itu. Ini waktunya kayaknya sudah habis. Mudah-mudahan saya tidak ngambil terlalu banyak waktu supaya kita bisa diskusi tanya jawab. Ya? Masih ada sekitar 20 menitan lagi. Atau kita pakai buat tanya jawab aja ya, biar lebih seru. Ya, terima kasih Bu Karina, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Ono Purbo atas pemaparannya. Jadi lebih banyak ke praktisnya Bapak ya, dan karya-karya Bapak yang sudah saya sebutkan tadi di awal yang menjadi ciri khas dan menjadi branding tersendiri untuk Pak Ono Purbo. Branding. Jadi, iya, siapa lagi yang punya parabola yang wajan bolik seperti itu Pak, kalau bukan dari Pak Ono dan juga RT RW Net tadi. Baik teman-teman, silahkan. Tadi di kolom komentar, di kolom chat saya lihat sudah ada ya satu pertanyaan Pak dari Yudhistira namanya. Oke. Bacakan langsung ya Pak ya. Boleh. Jadi, izin bertanya, saya dari Fakultas Teknik atas nama Gede Yudhistira. Pertanyaan saya tentang aplikasi Fishgo tadi ya Pak ya, yang diakses di Play Store. Itu merupakan aplikasi untuk mengetahui ikan melalui handphone. Nah, bagaimana cara menerapkan itu kepada nelayan yang masih kurang akan pengetahuan teknologi, serta apakah aplikasi tersebut menggunakan akses internet? Jadi Yudhistira sendiri adalah anak seorang nelayan Pak. Karena katanya internet di tengah laut kan kurang stabil ya. Jadi
bagaimana nanti cara kerjanya dan apakah dapat merubah posisi ikan karena ayahnya sendiri yang seorang nelayan menggunakan aplikasi mirip seperti Fishgo tapi tidak memberikan hasil yang akurat. Hal ini mengurangi minat para nelayan menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin dapat diberikan kelebihannya untuk meningkatkan kepercayaan akan aplikasi yang terkait. Baik, demikian Pak dari Yudhistira. Silahkan Pak, mungkin langsung dijawab. Oke. Harusnya yang jawab ini yoga nih. Beda ya. Oh. Ya, jadi cara berpikirnya kira-kira gini lah. Jadi yoga itu ngambil data dari NOAA, dari Amerika, BMKG Amerika, kemudian dia melakukan machine learning untuk melakukan prediksi. Kira-kira itu yang dilakukan. Dari data ini berhari-hari, berbulan-bulan dia lakukan prediksi. Kira-kira tanggal sekian akan ada ikan di mana. Jadi jujur ini tidak pakai apa ya, kayak radar ikan gitu enggak. Dia pakai prediksi aja, ikan ada di mana hari ini. Pertanyaannya, apakah ini butuh internet? Pada saat dia melakukan prediksi, iya dia butuh internet. Pada saat prediksi aja. Tapi setelah itu datanya kan sudah ada di aplikasi. Jadi aplikasi tanpa internetnya bisa dibawa ke laut dengan informasi koordinatnya ada di mana. Cuman sekali lagi ini prediksi. Nih, mungkin saya pengen ngasih gambaran deh bagaimana proses prediksi itu dilakukan ya. Oke. Oke. Saya akan masuk ke Google Maps. Ini Google Maps kita semua tahu ya. Semua pernah lihat yang namanya Google Maps. Sekarang saya akan ngasih lihat layer. Saya akan ngasih lihat traffic di sini. Sarah. Oke, ini balik lagi. Nah, ini biar enak lihatnya. Oke, di Google Map kita ini kelihatan peta Jakarta ya. Di Google Map kita bisa lihat kondisi traffic di Jakarta sekarang. Oke, sekarang saya bisa lihat kondisi trafficnya. Yang warna merah kelihatan adalah macet, yang warna hijau adalah lancar. Oke, silakan diketik di chat. Kok Google tahu jalannya macet, jalannya lancar? Tahu dari mana coba? Bisa tulis nggak di chat? Bisa nebak nggak bagaimana caranya Google tahu bahwa itu jalannya macet atau lancar? Cara berpikirnya sama dengan aplikasi yoga tadi sih sebenarnya. Ada yang tahu? Stres. Udah siang, udah kelaparan, nggak bisa ngetik. Jumlah device. Dari banyaknya pengguna, Pak. Oke, deteksi. Nah, ini yang benar. Ini orang Bali kan pinter-pinter ini. Ini I Gusti Nyoman Sapta. Apa itu? Mendeteksi lokasi handphone pengguna lain. Jadi, kalau kita sadar, handphone kita sebetulnya banyaknya Android hari ini. Dan Android itu yang bikin Google. Yang kita tidak sadar, Android itu melaporkan posisi handphonenya ke Google. Gitu ya. Oke, jadi handphone kita lapor ke Google. Dari laporan, mudah-mudahan Anda semua ikhlas ya bahwa handphonenya lapor ke Google loh. Jadi itu sebenarnya namanya mata-mata. Jadi proses yang dilakukan adalah mata-mata. Sama, yoga memata-matai suhu sama arus laut pakai satelitnya NOAA. Google memata-matai kita dari handphone kita lapor ke Google. Dari situ dia bisa tahu jalannya macet segala macam. Setelah ini dilakukan, Google, nah ini saya kasih lihat Google kurang ajarnya adalah mencatat selama bertahun-tahun lalu lintas itu seperti apa dia catat sudah tahun. Saya tadi masuk ke Your Timeline, kita bisa lihat catatan ini Ono dicatat bertahun-tahun kemana aja kelihatan. Ono muter-muter Indonesia, Ono ada pernah ke Arab, ke South Korea, dan Ono pernah berenang sama ikan hiu di sini ya. Oke, bohong yang itu. Ini saya cuma demoin bahwa kita bisa hack datanya Google. Tapi dari catatan itu, tapi kalau mau lebih spesifik saya bisa kayak gini lah. Google bisa ngelihat saya kemana aja satu hari itu. Saya klik ini, Google bisa lihat kemana aja. Dari catatan itu, dia bisa melakukan prediksi. Oke, sekarang saya kasih lihat proses prediksinya. Jadi prediksi itu dilakukan, kita catat perilaku kita bertahun-tahun. Kalau yoga tadi suhu sama arus laut dan sebagainya dicatat. Kalau bukan ini, ya oke, yang ini aja. Oke, sekarang saya akan melakukan prediksi. Contoh, Tangerang ke Jakarta ya. Misalnya kita pengen jalan dari Tangerang ke Jakarta, direction ke Jakarta. Saya balikin ke Jakarta. Oke. Jakarta aja, oke. Jadi Tangerang ke Jakarta, jangan pakai mobil, paling enak lihat pakai mobil.
Jadi Tangerang ke Jakarta pada hari Minggu dia sarankan lewat tol di utara sini sampai dari Tangerang ke Jakarta beres. Oke, sekarang ini Live Now. Sekarang saya rubah di part add-nya, saya rubah. Ini kan Sunday, tanggal 20. Coba saya rubah ke besok. Belum kejadian. Kalau besok itu udah namanya dukun. Atau saya rubah yang ini aja. Saya klik yang ini biar kelihatan lebih gampang. Ini ada kelihatan di Tangerang Jakarta ada jalan macet nih. Kelihatan di sini ya. Di daerah Tangerang ada jalan macet. Tolong perhatikan baik-baik macetnya. Warna macetnya sepanjang ini. Oke. Sekarang ini Sunday ya. Saya akan rubah menjadi hari Senin. Belum kejadian. Ini namanya dukun. Oke, dan itu yang dilakukan sama yoga persis. Dia melakukan perdukunan, dia memprediksi kira-kira ikan ada di mana. Oke, ini Monday. Oke, macetnya berubah ya. Macetnya berubah sekarang. Monday, macetnya berubah, saudara-saudara. Dan ini yang dilakukan sama teknik-teknik artificial intelligence, machine learning, kayak gini caranya. Coba kita lihat lagi. Hari Tuesday, macetnya berubah lagi. Jangan khawatir, macetnya berubah. Sekarang kita lihat lagi hari Rabu, macetnya berubah lagi, kelihatan berubah lagi. Dan ini adalah teknik-teknik machine learning. Oke, dengan cara itu kita bisa memprediksi kira-kira ikan ada di mana. Teknik yang sama dipakai sama Google untuk memprediksi jalur yang macet di mana aja. Nah, sekarang teknik yang sama kita bisa lakukan buat marketing nih. Kan tadi kalau Bu Niluh banyak main di marketing ya. Coba kita lihat di sini. Saya akan masuk ke Tokopedia. Tokopedia. Oke. Ini Tokopedia sama Bukalapak sekalian lah. Bukalapak sama Tokopedia lah. Oke, saya akan masuk Topet sama Bukalapak. Kalau kita perhatikan di Tokopedia ini ada iklan loh. Ini ada iklan. Ini ada iklan gitu ya. Ini ada iklan. Ini ada iklan segala macam. Iklan banyak banget lah. Ada iklan. Saya sama lah masuk sini banyak iklan lah. Iklan bejibun ya. Iklan bejibun. Ini ada iklan, ada iklan, ini ada iklan, ini ada iklan lagi, ada iklan. Sekarang saya pengen nanya, silakan jawab di chat. Oke, kalau kita masuk ke toko-toko ini, pertanyaannya, apakah iklan setiap orang sama atau beda? Apakah iklan setiap orang sama atau beda? Oke, silakan masuk di chat. Silakan jawab. Apakah iklan setiap orang sama? Beda. Ini langsung, wah ini mah dosen. Pinter. Pak Biguna mah tahu dosen curang. Nah ini dari semuanya tahu. Berbeda Pak, tergantung barang-barang yang pernah dibeli. Nah itu yang menarik nih. Jadi si mesin, si platform, si aplikasi akan melakukan mata-mata selalu. Jadi itu ciri khas dari industri 4.0 ya. Apakah tadi yoga, apakah tadi Google Map, apakah tadi platform, selalu melakukan mata-mata dan mencatat. Tiap orang akan dipersonalisasi. Jadi dia akan bikin iklannya yang berbeda untuk tiap orang. Ono akan dikasih iklan sesuai yang Ono pernah cari, atau Ono search, atau Ono order, segala macam disesuaikan banget. Nah ini mungkin masukan buat teman-teman marketing tadi ya, Bu Ira tadi. Keren banget. Bu Niluh segala macam. Ini jadi dari sini, dari catatan histori dia sukanya apa, kita bisa menawarkan hal yang kira-kira dia akan suka gitu. Jadi caranya lihat histori, dia search-nya apa segala macam, dia masukin. Sekarang saya kasih cerita sedikit lah di sini. Oke, ini tadi pertanyaannya urusannya yoga ya. Sorry bablas sedikit ya, nggak apa-apa lah. Kalau kita order, ini kalau kita pengen order, misalnya saya pengen order ini ya, klik sini ya. Ini order ini, botol timun, tumbler, apa segala macam. Di bawah sini, ini ada barang terkait nih. Barang terkait. Jadi si mesin sebetulnya dia melihat orang beli tumbler itu akan beli apa juga. Atau orang lihat tumbler akan melihat apa. Dicatat semuanya, dari situ dia akan langsung ngasih barang terkait. Nih jujur, waktu itu saya ngomong sama Pak Ibam. Ibam adalah waktu itu vice presidennya dari Bukalapak. Urusan makhluk-makhluk seperti ini, dia yang mainan machine learning langsung. Terus Pak Ibam bilang, waktu Bukalapak belum bikin barang terkait itu perputaran duitnya sekitar 12 triliun per bulan. Ini bayangkan, Bukalapak bukan Tokopedia ya. Tokopedia perputaran duitnya lebih gede lagi ya. Bukalapak 12 triliun per bulan. Terus dia pakai machine learning, dia masukin barang terkait, langsung naik ininya, pertumbuhannya jadi tambahannya sekitar 800-an M lagi tambahan.
gitu. Perputaran uang loh, bukan untung ya. Jadi perputaran uang langsung naik. Jadi intinya suatu marketing adalah bagaimana kita bisa mempersonalisasi supaya user experience, kalau orang-orang marketing, orang-orang startup ngomongnya gitu ya, user experience-nya jadi cocok banget dengan apa yang orang inginkan. Dengan cara itu orang akan cenderung akan ngeluarin uangnya dan akan dia beli barang yang ditawarkan tadi. Jadi hal yang sama terjadi di yoga, aplikasi ikan tadi. Jujur itu adalah prediksi, itu adalah perdukunan, itu adalah kira-kira aja. Jadi memang jujur nggak bisa 100% benar. Cuman kalau kita datanya banyak, kita punya big data, probabilitas untuk presisinya tinggi sih sebenarnya. Yoga kebetulan dia ngambil data dari NOAA, BMKG-nya Amerika yang udah ngumpulin datanya bertahun-tahun. Jadi probabilitas untuk presisi tingginya lumayan buat aplikasinya yoga. Kalau boleh saran sih ngobrol aja sama yoga. Kebetulan yoga juga ada di Bali sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan bisa rada nyambung. Kira-kira itu jawaban dari saya, Bu Karina. Sorry panjang ya. Biasa Pak Ono Purbo, makasih ya. Sudah dikasih clue juga dan gambaran-gambaran melalui gambaran lain ya. Jadi teman-teman bisa mungkin nanti coba-coba ada dicari sosial medianya Gede Merta Yoga Pratama ya Pak ya. Iya. Kalau nggak Inovator. lewat saya juga bisa lah ntar. Oke, Ntar nanti saya mungkin coba ya, hubungin lah. Pak Ono Purbo akan Yes. sharing nomor telepon ya atau alamat email. Oke, Iya. udah ada ono@indo.net.id. Iya, sama Twitter ya. Ya, ada Twitternya juga ya Pak ya. Ada. Banyak Sorry. cuitannya Kak di sana. Banyak. Cuman kasihan saya hidupnya. Karena yang follow saya 99% laki-laki gitulah, biasalah. Anak teknik, kasihan. Baik, ini semua peserta Zoom siap ya, follow Twitternya Pak Ono ya nanti ya. Kita bareng-bareng nih, saling tweet nanti, saling retweet ya Pak ya. Ya, siap. Baik, oke, sama-sama Pak Yudhistira. Oke, jadi kalau kita sudah dapatkan sedikit inspirasi dari Bapak dari tadi ya, spirit yang saya dapatkan itu mungkin teman-teman juga bisa tangkap adalah tidak harus kita membuat breakthrough atau inovasi yang besar ya Pak ya. Ya. Bahkan inovasi sederhana pun bisa kita buat ya Pak ya. Ya. Yang pasti harus didasarkan pada kebutuhan real di masyarakat. Jadi sebagai mahasiswa, bagaimana kita meningkatkan rasa sensitivitas terhadap lingkungan sekitar ya, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, masyarakat, problematika apa, masalah-masalahnya apa, kondisi di lapangan seperti apa. Nah, berangkat dari sana kita bisa memperkirakan solusi apa yang bisa kita berikan ya, berdasarkan bidang keilmuan yang kita punya. Betul. Ya. Lebih seperti itu ya Pak ya. Paling gampang sih ngobrol. Jadi sering ngobrol aja di warung kopi lah, ngobrol santai, nanti ketahuan sendiri. Oh, butuhnya ini, ya udah hajar. Jadi kalau dia butuh kita kasih solusi, jadi duit tuh. Sederhana cara mikirnya. Ya banyak nih kayak Pak Ono Purbo bisa melihat opportunity di mana-mana. Iya, soalnya si Ono kerjanya dari ngobrol. warung kopi ya Pak ya. Nah ini dia, seringkali nih di kampus itu kita sering dapat tawaran untuk mengikuti hibah ataupun kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu hal yang menjadi kendala anak-anak itu adalah ide Pak, mencari ide. Iya. Nah, ini Karena kurang ngobrol, jadi nggak punya ide. Nah, ini dia, mungkin Pak Ono bisa kasih tips dan trik gitu untuk mahasiswa di sini gimana nih untuk mendapatkan ide-ide brilian. Diawali dengan apa gitu, Pak? Silahkan. Oke, saya share aja ya. Share. Nih, parah lah. Saya kasih lihat Twitter saya aja dah. Paling gampang mah. Twitter. Oke, ini Twitternya Ono ya. Coba kita lihat Twitternya Ono, postingnya. Bentar, ini jadi bukan Ono. Gimana cara ngelihat Ono sendiri? Saya bingung. Masuk home ya. Paling gampang jangan di Twitter, saya Hootsuite kali biar kelihatan bagaimana orang bertanya pada Ono. Oke, saya kasih lihat. Ini sama saya kasih lihat YouTube saya ya. Ada dua yang mau saya kasih lihat, Twitter sama YouTube. YouTube saya akan masuk ke channel saya dan bagaimana komen orang di situ. Oke, saya akan klik saya pindah switch channel. Saya masuk ke channel yang subscribernya 180.000. Jangan khawatir, masih kalah dibandingkan Dwi Arsana. Dwi Arsana mah legend lah, itu mah Ono udah kalah banget. Saya akan masuk your channel. Saya akan coba masuk ke Hootsuite.
login, sign in, dan kita akan lihat tweet. Kesimpulannya nanti akan sederhana banget sih sebenarnya. Oke, saya akan manage video dan nanti ada komen-komen saya akan lihat di kolom komen. Ini sekalian ada pertanyaan, saya baca aja langsung ya, saya langsung jawab. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mempromosikan atau memperkenalkan pada masyarakat awam yang bukan anak remaja tapi mereka gaptek tentang beberapa aplikasi karya bidang teknologi yang tentunya sangat membantu kita di kehidupan sehari-hari seperti Visgo dan sebagainya. Kalau intinya gini lah, orang itu kalau dia butuh apapun teknologinya nggak peduli sih sebenarnya. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau dia butuh dia kejar. Intinya itu. Nah, kejadian sama Yoga adalah memang dia harus turun dulu ke lapangan, dia harus kenalin ke nelayan-nelayan itu tentang, Pak, ini ada aplikasi, cara pakainya gini. Dia harus turun sih ke lapangan, ngenalin itu. Karena mereka memang gaptek banget. Jadi itu dilakukan sih. Jadi harus turun banget. Kalau saya kebetulan berinteraksi dengan banyak orang-orang yang sudah melek internet, jadi saya interaksinya gampang. Dan cara interaksi saya lewat komen sih. Jadi yang tadi jawaban buat Nikomang Diani, caranya lebih berinteraksi, langsung turun ya kepaksa karena gaptek. Jadi kita harus pakai media yang dia pakai. Kalau orang gaptek medianya adalah ngobrol, ya udah kepaksa kayak gitu mau nggak mau. Medianya harus sama. Kalau saya karena saya berinteraksi dengan orang-orang internetnya langsung, media yang saya pakai komen. Ini komen sama mention, ini kelihatan nih orang pada nanya nih. Nih saya lihat ya. Pak Ono mohon info bagaimana cara anonimus cara menjelajah di internet. Yang ini doa, yang kedua doa ya. Selalu sehat. Banyaknya doa sih. Pak, tutorial install mail server Zimbra. Cara sembunyikan menu edit visitor login. Nah, ini pertanyaan semua loh ini, isinya pertanyaan. Ini ada lagi nih, izin tanya bedanya pentest dengan cybersecurity di mana Pak? Ini harusnya saya jawab, harusnya ini saya jujur, saya udah mulai pada tahapan mulai kesulitan buat mulai jawab ya. Coba lihat di sini. Oke, ini harus saya kecilin, ini tutup supaya saya bisa ngelihat yang di sini, streamnya bisa dilihat. Oke. Jadi tadi jawaban buat Nyoman seperti itu. Nah ini saya ngelihat Twitter saya pertanyaan-pertanyaan orang. Jadi orang banyaknya nanya sih. Ini posting saya, kemudian saya coba lihat ke bawah sini ya, ke bawah. Nih. Nah, ini banyaknya posting malahan. Posting saya ada post mention. Ini masih posting saya semua. Ini ada 43 pertanyaan, komen harusnya kelihatan di situ. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini ada pertanyaan ya. Ada komen ya. Ini selamat ulang tahun lagi isinya. Saya posting ulang. Oh, ini posting saya nih banyaknya. Tapi ada komen-komennya, ini hide comment. Oke, saya lagi nyari komen nih. Nah ini mohon info lowongan kerja perjuangan ini, saya software engineer pengalaman 7 tahun, apa segala macam. Jadi saya posting, orang komen saya jawab dan sebagainya. Jadi caranya sih ngobrol. Cuman saya kebetulan pakai medianya bukan media warung ya, tadi saya bercanda pakai warung. Jadi kita caranya ngobrol, dengan cara itu kita bisa tahu. Kalau mau jujur, bangsa Indonesia pengennya nggak banyak, nggak macam-macam. Satu, saya berani taruhan Anda sepakat sih. Satu, pengen internetnya murah dan kenceng. Dua, pengennya kalau bisa nelpon gratis. Kira-kira itu sih. Kalau kita bisa bikin solusi seperti itu, selesai masalah. Gitu kira-kira ya. Nih saya sekalian, Bu Karina, nih saya langsung jawabin nggak apa ya? Silakan Pak. Itu ada pertanyaan juga dari Pak Wiguna. Iya, ini Pak Wiguna nih. Ya. Waduh, ini requirement kelayakan untuk bisa ikut dalam One Awards. Nah, ini kayaknya Satu Indonesia Award, saya yang tahu. ambis mau ikutan nih kayaknya dosennya Pak, bukan mahasiswa ini. Satu Indonesia Award diberikan pada anak muda Indonesia yang usianya di bawah 35 tahun. Kira-kira gitu. Jadi bisa perorangan, bisa kelompok di bawah 35 tahun, ada 5 bidang, teknologi, ada pendidikan, ada kesehatan, ada lingkungan, ada UMKM, usaha kecil menengah gitu ada. Tapi di bawah 35 tahun dan harus inspirasional, kira-kira gitu. Gimana caranya kita mengukur inspirasional? Kita biasanya mengukurnya dari outputnya dia dan outcome-nya. Coverage-nya. Jadi bukan outcome.
outreach. Jadi berapa besar orang yang dapat manfaat. Semakin besar manfaatnya buat orang banyak, semakin tinggi nilai si juri. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Wiguna sama mahasiswa yang tadi udah dikasih motivasi sama Bu Nilu, mudah-mudahan bisa masuk ke Satu Indonesia Award sih sebenarnya jujur. Awardingnya udah selesai untuk tahun yang ini sekitar berapa minggu yang lalu, dan kita akan mulai lagi mencari nominasi tahun depan sih biasanya gitu ya. Mulai dari sekarang kalau bisa disiapin, dan biasanya untuk teknologi sebaiknya udah pernah beroperasi selama setahun sih kalau bisa. Nah, ini yang jadi masalah yang bukan teknologi. Yang bukan teknologi biasanya kita minta sekitar 2 tahunan. Tapi kalau luar biasa setahun juga ya kita ambil juga sih sebenarnya kayak gitu. Mudah-mudahan Jadi jawab udah Pak. sustain ya, Pak ya? Kenapa? Yang kan usulannya sudah sustain sebelumnya Iya sebelum betul, karena kita pengennya yang kita kasih award memang sustain. Dan jujur ini awardnya nggak sedikit. Uang yang akan diperoleh kemarin terakhir uangnya 65 juta rupiah untuk Wow, per luar biasa. orangnya yang dapat awardnya 65 juta. Jadi total ada 6 yang dapat award, 6 kali 65 juta rupiah, kira-kira kayak gitu. Dan setelah itu kalau dia bagus, biasanya teman-teman dari Astra suka bantu. Jadi kalau ternyata bagus banget, dia turun ke desa-desa, dikasih pendampingan, anggaran sebagainya supaya lebih dahsyat lagi gitu. Jadi 65 juta plus-plus biasanya. Ini ada dari Putu Rachelina Geraldi ingin tanya bagaimana mengatur sebuah kegiatan yang kita punya ketika waktu berbarengan dengan nih. Wah, bagaimana cara ngatur waktu? Ketika ini berbarengan waktunya, cara memilih kegiatan mana yang harus diutamakan. Aduh, Pak Ono Purbo udah jadi inspirasi nih, sehingga yang ditanyakan di luar teknologi, malah gimana time management ya Pak ya. Oke. Ini jujur, kalau saya biasanya ngelihatnya sederhana sih. Ini Ono ya, tapi Ono belum tentu benar ya, Ono bisa salah. Saya biasanya prioritasnya ke manfaat gitu. Kalau ini cuma bermanfaat buat 1 orang, sementara yang satu lagi bermanfaat buat 100 orang, saya akan milih yang 100 orang. Biasanya kira-kira kayak gitu. Dan biasanya satu lagi, biasanya saya suka, ini jujur nih, kayak kegiatan sehari ini saya rekam loh ini. Saya pribadi akan ngerekam dan saya biasanya upload ke YouTube. Kenapa? Saya pengen supaya yang dapat manfaat dari saya bukan cuma mahasiswa Undisca aja, tapi saya pengen satu Republik Indonesia juga dapat manfaat dari Ono. Jadi biasanya kalau saya diminta ngasih webinar, saya rekam, saya upload ke YouTube. Jadi perhitungan saya sederhana, manfaat. Seberapa banyak orang dapat manfaat dari Ono, itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan masalah waktunya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan agak menjawab. Kita masuk YouTube-nya Pak Ono ini nanti ya. Wah iya, terima kasih. Ya tapi tetaplah saya kalah sama Dwi Arsana lah, dia mah legend lah, susah dilawan itu mah. Orang Bali mah susah. Ya baik Pak Wiguna, jadi Pak Wiguna juga masih bisa ikutan Pak. Umur Bapak masih 25 tahun bukan? Saya 38 Pak, sudah lewat. Ya, jadi pembina anak-anak lah supaya anak-anak bisa legend gitu. Iya, betul. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ya gimana ya, kita ya sebagai orang yang berilmu tuh buatlah diri kita berguna gitu ya, Pak ya, Ya, untuk masyarakat ya. Apalagi kemaslahatan hidup orang banyak itu penting banget, Pak. iya. Tapi tentu saja untuk membuat diri kita berguna seperti yang sukses dilakukan oleh seorang Ono Purbo itu nggak semua orang bisa loh, Pak ya. Jadi kayak saya setuju banget tadi Bapak menyampaikan ya. Jadi salah satu karakter bangsa Indonesia tuh sukanya yang gratisan, Pak. Jadi kalau udah mulai harus berbayar gitu, udah mulai mikir, Pak, atau aku ganti ke yang lain yang masih gratis atau gimana gitu, Pak. Ya, Iya kan? begitulah. Oke. Terus selanjutnya yang mungkin tadi ya masih mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman. Pertama itu gimana cara dapat ide. Yang kedua itu adalah mungkin masih sesuai dengan termin pertama tadi, salah satunya kendalanya ya kembali ke uang, Pak ya. Jadi gimana kadang merealisasikan suatu ide atau inovasi itu kan perlu biaya, Pak. Oh, Nah, oke. Pak ada punya tips and trick buat mahasiswa yang masih belum punya banyak biaya untuk mewujudkan ide-ide mereka. Oke, ini saya share screen dikit lah. Oke. Anda bisa ngelihat posting-posting saya. Posting saya kurang ajar banget sih sebenarnya. Coba masuk ke Facebook ya, Facebook slash
ono.w.purbo. Ini apa? Kayak fanspage-nya Ono. Coba perhatikan fanspage saya, isinya ini misalnya nih. Ya, ini ada workshop internet offline. Terus ada workshop apa gitu. Ini free loh. Ini semua free di kampus ya. Jadi secara salah pencet. Jadi banyak sekali kita ngadain workshop-workshop. Oke. Nah, untuk workshop itu butuh alat loh. Ini banyak workshop. Ini ada apa nih? Ini Kamis besok. Ini tanggal 24 November, jadi masih 4 hari lagi Givari akan ngasih workshop tentang mikrotik gratis. Nah, kelihatannya biasa aja. Di balik ini semua, jujur, kita modal dengkul, modalnya cuman bikin poster aja. Ini vendor-vendor ngasih alat gratis. Jadi alat-alat yang kita butuhkan langsung disuplai sama vendor gratis. Kenapa? Karena mereka ngelihat manfaat. Pas kita ngasih workshop, pas datang, jadi cara berpikirnya gini lah. Ya kalau saya mungkin beda sama Bu Nilo. Kalau Bu Nilo kan butuh modal. Kalau saya mah agak kere lah, nggak punya duit. Jadi yang kita lakukan adalah kita ngasih ilmu kepada masyarakat. Udah gitu vendor ngelihat kan. Mikrotik ngelihat, nanti ada Linksys ngelihat, siapa ngelihat. Kayak kemarin waktu yang internet offline itu teman-teman Wikipedia ikutan datang dan dia ikutan sharing. Jadi mereka pada dasarnya Mikrotik, Linksys dan sebagainya itu adalah pabrik. Mereka butuh pasar. Untuk pasar mereka kan biasanya pasang iklan. Pasang iklan tuh mahal. Kalau ada orang-orang yang cukup gila yang ngasih workshop-workshop gratis kayak gini, mereka dengan senang hati mendukung. Startnya mendukung dengan alat. Ya alat kan nggak murah ya. Kayak Mikrotik ini kan 1 juta satu. Bayangkan kita dapat beberapa biji. Dari Linksys kita dapat hampir 30 biji akhirnya. Satunya kan bangsa 1 juta, 1,5 juta, dapat 30 biji. Walaupun tidak yang baru ya, agak bekas demo apa segala macam. Tapi kita dapat gitu ya. Mulai dengan alat itu terus kita muter. Nah, terus mahasiswa saya Fatah misalnya, dia bikin buku. Dari alat-alat itu dia bikin buku. Jadi untuk praktikum apa segala macam, bahkan modal untuk bikin buku, modalnya dengkul. Kita nulis pakai Word, langsung bikin buku dan ini akan disubmit ke penerbit. Akhirnya apa yang terjadi? Misalnya nih untuk acara ini aja ya, Givari namanya naik. Yang kita butuhkan jujur, iya oke, kelihatannya kita butuh duit. Yang lebih penting dari duit sebetulnya nama. Kita butuh nama besar, nama baik. Saya bikin acara-acara seperti ini di kampus. Ini saran buat teman-teman dosen di kampus di Undiska ya. Adakanlah workshop-workshop seperti ini supaya nama anak-anak ini naik. Ini saya lagi ngangkat anak ini sebenarnya supaya namanya dia naik. Si Fatah saya tulis buku supaya namanya naik. Ada lagi ada lagi mahasiswa yang lain yang nulis buku tentang data mining dan sebagainya. Semua diterbitkan. Dengan terbitnya buku-buku itu kan langsung dikenal orang. Oh ini anak pintar. Nanti kerjaan datang dengan sendirinya ke anak-anak itu. Jadi duit itu akan datang pada saat namanya naik ke atas sih sebenarnya. Jadi cara berpikir saya agak beda sedikit karena saya bukan pengusaha ya, saya lebih ke arah guru, saya dosen. Jadi mikirnya adalah gimana cara naikin nama anak, duit datang. Kita tidak minta ke bank, pinjaman segala macam enggak. Bahkan yang kejadian adalah pabrik ngasih alat dan sebagainya untuk kegiatan kita dan itu dia kasihnya free gratis sih. Jujur saya dapat alatnya banyak banget sih. Besok-besok yang diangkat anak-anak kita di Uniksa, Pak. Oh boleh, nih saya usul. Boleh gimana? Saya gini dah. Kalau Anda bersedia, Anda minat banget, saya dengan senang hati akan membimbing Anda buat nulis buku sih sebenarnya. Nggak usah dibayar, gratis lah. Silakan nanti komunikasi sama saya pakai email, pakai Twitter. Silakan naskah bukunya dikirim. Kalau bukunya bagus, tapi minimal 200 halaman ya, 1 spasi 200 halaman kirim. Jujur kalau di kampus kita ITTS agak kurang ajar, agak gila. Kalau Anda bukunya terbit, Anda tidak perlu nulis skripsi. Skripsi dibuang, diganti sama buku. Udah. Tapi kalau di Uniska nego dulu sama dekan sama rektor ya. Tapi saya bersedia bimbing lah, gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi tentang sistem Linux. Mohon izin, bagaimana Bapak beradaptasi menggunakan sistem Linux sehari-hari dan saran bagaimana kami transmigrasi ke Linux. Oke.
Ini jujur, saya dulu pakai Linux gara-garanya sederhana sih, gara-gara ini dulu tuh hampir 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu komputer saya kena virus, data saya hilang semua, akhirnya saya frustasi, kapok, sejak itu saya pindah Linux. Jujur 3 bulan pertama sengsara, karena saya mau nanya sama orang nggak bisa. Oke, hari ini kenapa saya lebih cenderung ke Linux? Karena saya bisa bikin Linux. Kebetulan saya ngajar kuliah sistem operasi, dan waktu ngajar sistem operasi ini saya ngajarin bagaimana cara bikin Linux. Jadi saya kerjanya ngajar cara bikin sih, cara bikin internet, cara bikin sistem operasi, saya termasuk cara bikin sistem operasi Android yang ada di handphone kita. Ya udah mau nggak mau pakai Linux sih. Udah, kira-kira itu sih. Tapi awalnya memang sengsara sih. Biasanya 3 bulanan lah sengsara. Mudah-mudahan kuat. Nah, yang seru dari itu adalah gini. Kalau Anda bisa Linux, pertanyaannya kan sederhana. Banyakan mana orang yang pakai Windows sama Linux? Pasti jawabannya sebagian besar akan berpikir bahwa orang banyaknya pakai Windows. Salah. Sebagian besar orang pakai Linux. Handphone Anda tuh Linux. Jadi layar di dunia sebagian besar Linux. Kalau kita bikin aplikasi, kalau kita bisa bikin aplikasi di sebagian layar di dunia, dapat duitnya lebih banyak. Jadi kalau kita bisa bikin Linux, dapat duitnya lebih banyak. Kita bersyukur nggak banyak orang yang bisa Linux. Akibatnya apa? Harga orang yang bisa Linux jadi mahal. Gitu. Jadi harganya mahal loh. Oke, ini ada satu lagi dari Pak Udi Aryawan, salah satu dosen di FTK juga, Pak. Katanya Pak Ono banyak sekali menggunakan medsos di orang luar. Kenapa nggak membuat medsos yang buatan Indonesia saja, Pak? Iya, ya udah deh, saya ngaku bagian itu saya, ya minta maaf itu bagian itu. Kata Bu Niluh juga kayak gitu, pertama minta maaf dulu, ya gua minta Yang penting minta maaf dulu, Pak. minta maaf dulu. Cuman jujur nih, saya kasih lihat ya, saya bukan medsos kalau yang Indonesia, kebetulan di sini ada, saya kasih lihat di Play Store lah. Play Store, ini saya minimize dulu. Di sini ada Palapa, di Indonesia ada Palapa, kebetulan yang pakai teman-teman juga. Ini Palapa aplikasinya. Ini saya pakai ini kebanyakan buat menggantikan WhatsApp sih. Jadi Palapa ini dipakai untuk menggantikan WhatsApp, jadi kita bisa komunikasi secara aman. Jadi ini WhatsApp-nya Indonesia saya pakai sih. Kebetulan teman-teman yang bikin, dan kebetulan ini jujur kita pakai ini kenapa? Karena ini dipakai buat komunikasi dengan teman-teman di Mabes TNI, Polri dan sebagainya. Ini urusan security banget. Kita tidak pakai WhatsApp kalau udah security karena terlalu berbahaya. WhatsApp disadap soalnya jujur. Ya akhirnya kita pakai Palapa sih, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk chatting saya makainya Palapa sih, nggak pakai WhatsApp gitu. Terima kasih. Ya, kalau nggak pakai medsos luar, mungkin Bapak nggak banyak dapat investor ya, Pak ya? Nggak ada investor juga. Yang banyak pahala saya mah. Baik, teman-teman gimana? Masih ada pertanyaan? Silahkan, pertanyaan masih dibuka. Sesi pertanyaan masih dibuka untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa di-drop langsung di Zoom chat, atau kalau teman-teman mau nanya langsung, berinteraksi langsung dengan Pak Ono Purbo juga bisa raise hand. Nanti kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya langsung. Atau ini kayaknya udah siap-siap mau kirim email ke Bapak nih kayaknya. Oh, iya siap buat nulis buku. Ini saya kasih sedikit bocoran buat urusan buku ya. Kalau Anda nulis buku, Anda nggak perlu modal apa-apa, 0 rupiah aja, yang penting punya naskah. Dan teman-teman penerbit itu mereka punyanya mesin cetak, dan mereka butuh untuk menerbitkan buku supaya dapat duit sih, jujur. Jadi mereka sangat nyari naskah. Mereka akan lebih suka kalau naskahnya dipakai di kuliah sih sebenarnya. Jadi teman-teman dosen sebenarnya lebih beruntung karena mereka ngajar, dan kalau kan selama ini bikinnya diktat. Kalau diktat kita naikin kelasnya jadi buku, sebetulnya sangat dicari oleh penerbit. Kalau mahasiswa bisa bikin bekerja bareng sama mahasiswa jadi bagi hasil lah, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang duitnya berapa? Tergantung bukunya. Informasi terakhir yang saya dapat dari istri saya, jadi yang ngurus duit istrinya Ono soalnya. Jadi biasanya royalti pertamanya sekitar 10% lebih lah, royalti pertamanya dari cetakan pertama, cetakan kedua, dan selanjutnya 5%-an kita dapatnya. Bayangkan kalau bukunya 3.000 eksemplar, berarti kalau 10% berarti berapa? Kalkulator saya 3.000 eksemplar dengan harga misalnya 50.000, berarti 15 juta. Berapa ya? Gitu deh. 15 juta dibagi 10% berarti 1,5 kali. Gitulah kira-kira lah, harus dihitung. Jadi 3.000 kali harga buku
kali 15% atau kalau selanjutnya 5%. Kira-kira gitu hitungannya. Dari jutaan tergantung bukunya lakunya berapa lama sih. Buku juga sama cara berpikirnya dengan tadi bikin produk. Caranya saya sering ngobrol sama orang, akhirnya tahu orang butuh ilmu apa, itu yang dibukukan. Makanya bukunya bisa laku. Buku saya ada 52, bisa dibeli di Gramedia lah sebagian gitu. Tolong dibeli supaya dapat royalti. Salah. Gitu Bu Karina, silakan. Siap. Jadi bukunya Laris Manis karena udah terpampang nyata di sana sebuah nama Ono Purbo ya Pak ya. Enggak juga. Boleh Ya. enggak jadi penulis kedua, ketiga gitu kali Pak ya. Enggak, sekarang saya udah tahapannya kayak gini, saya udah kayak gini lah. Jadi kalau nulis, saya nggak usah namanya dimasukin, saya cukup jadi kata pengantar aja dah. Supaya semua kredit buat Anda, duit buat Anda lah. Udah gitu aja dah. Enak kan hidupnya? Kasih testimoni ya Pak ya. Ini buku layak dibeli gitu ya. Iya, kira-kira kayak gitulah. Baik, teman-teman gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, maka bisa kita tutup ya sesi ini ya. Bapak Ono Purbo, terima kasih banyak atas insight luar biasa. Banyak hal yang bisa kita petik di sini ya. Tidak hanya ilmu, tapi juga semangat, spirit seorang Ono Purbo. Gimana beliau benar-benar memperjuangkan banyak hal dari masyarakat kecil ya. Jadi itu bikin kita malu sebenarnya ya, hal-hal yang mungkin bisa banyak kita dapatkan di sekitar kita dan bisa kita berikan solusi sesuai dengan bidang ilmu kita dan tidak terbatas tentang bagaimana berinovasi untuk hal-hal besar, tapi bahkan hal-hal kecil apabila itu memberikan dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat sekitar, pastinya itu mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan pahala atau rejeki di dunia, tapi juga merupakan tabungan atau investasi rezeki dan pahala kita di kemudian nanti. Baik, sayang sekali waktu sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Pak Ono Purbo share bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya, para dosen juga, dan juga yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Baik, boleh saya tutup juga dengan pantun ya teman-teman. Kembali, jangan lupa cakepnya, jalan-jalan ke Pantai Senggigi. Mobilnya parkir di garasi. Wes mantap. Setelah belajar teknologi, saatnya diimplementasi. Ya, cakep. Satu lagi Pak Ono, ayam bakar daun kemangi, mentimun acar nasi Bali. Ayo semangat belajar teknologi, masa depan dalam kendali. Yes, mantap, cakep banget. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ono Widodo Purbo atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu Pak ya. Makasih. Tetap berjuang dan berkarya untuk Indonesia. Sampai bertemu lagi. Saya Karina Waidanti pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi. Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC.